Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Khair ikhwah, insyaallah mari kita lanjutkan bahasan kita. Semoga antum semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang lalu kita pernah bahas hukum memiliki jin khodam ini sendiri dan ciri-ciri peruqyah atau ruqyah yang menggunakan khodam atau mungkin ruqyah syar'iyah berbalut ruqyah dukuniyah atau ruqyah syirkiyah atau ruqyah dengan menggunakan khodam. Karena di luar sana terutama di media sosial YouTube banyak marak digembar-gemborkan bahwa seolah-olah pengobatan ini Islami, seolah-olah pengobatan ini dari syariat Islam, padahal di sana dukun yang berkedok sebagai ulama atau dukun yang berkedok sebagai ustadz atau kiai peruqyah. Maka kita harus paham, anak pribadi bukanlah seorang hakim yang memutuskan ini sesat, ini ahli neraka dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita punya patokan mendasar bahwa praktek pengobatan tersebut adalah bagian daripada perdukunan dan jelas-jelas menyimpang dari syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk salah satunya adalah menggunakan khodam ketika prosesi ruqyah atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalkan orang ingin cepat kaya, maka dia memasukkan jin khodam ke dalam tubuhnya untuk membantunya meningkatkan karirnya. Apakah itu dia supaya laris dagangan dengan cara memajang atau menempel atau memuasai atau mengadakan ritual tertentu agar tokonya laris, agar dagangannya laris, agar bisnisnya lancar, agar apa yang dia inginkan selalu tercapai, agar dia punya wibawa, agar orang suka sama dia dan lain sebagainya. Ini banyak cara yang kita kenal di masyarakat kita. Yang pertama menggunakan benda-benda yang dianggap pusaka yang kemudian ditanam atau ditempel atau disimpan di dalam dompet atau di dalam kopiah atau di lapitan ikat pinggang dan lain sebagainya. Atau dengan cara dipuasai atau dirituali. Jin masuk dengan wirid-wirid overdosis, jin masuk melalui amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah baginda Nabi SAW seperti puasa mati geni, puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak tidur, puasa mutih, puasa tidak makan yang bernyawa dan lain sebagainya. Dan kalau kita tanyakan kepada mereka hujahnya, mereka selalu saja menemukan hujah. Dan wallahu a'lam waliyadzubillah, kita hanya menyampaikan, kita hanya bertanya tabayun. Dan kalau misalkan jelas, kalau antum punya kapasitas ilmu, maka sampaikan dengan hikmah. Tapi kalau antum tidak punya kapasitas ilmu, maka dakwahi. Dakwah itu bukan mengajari, tapi mengajak. Ayah mengajak dengan cara yang paling halus sekali. Dan kalau misalkan antum pun tidak punya ilmu untuk berdakwah, maka sebaiknya diam dan hindari, jauh, ingkari dalam hati. Doakan akan hidayah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', maka bila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bilisan, maka dengan ucapan. Fa illam yastati', maka bila tidak mampu dengan ucapan, maka tidak mampu juga misalkan fa biqalbi, maka dengan hatinya. Fa huwa adhaful iman, maka yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Kalau antum mampu dan tidak akan bawa madarat, maka rubah dengan tangan. Ajak dia, tarik tangannya ke masjid,
tarik tangannya ke arah tauhid yang lurus. Kalau tidak mampu maka nasihati dia dengan baik. Kalaupun tidak mampu maka berdoalah kepada Allah agar turun hidayah kepadanya. Nah, mereka yang ahli-ahli dakwah ini mendoakan ketiganya, melakukan ketiganya. Amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka laksanakan semuanya. Malamnya mereka berdoa untuk hidayah orang yang akan didakwahi, kemudian paginya dengan lisan dan rubah langsung dengan tangan, memperlihatkan, mencontohkan. Sebab kadang-kadang kata-kata tidak bermakna, kadang-kadang kata-kata tidak kena untuk orang sebagian orang. Maka tunjukkan dengan tingkah laku, tunjukkan dengan akhlak. Dilalatul bil maqal khairu min dalatil bil hal. Dilalatul bil hal khairu min dalatil bil maqal. Menunjukkan dengan perbuatan itu lebih baik daripada menunjukkan dengan perkataan, dengan ucapan. Jadi ketika antum mau mengajak seorang untuk salat tahajud, maka antum tahajud dulu. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini tahajud. Tidak, ini bukan riya, tapi ini adalah contoh. Dilalatul bil hal, menunjukkan dengan cara tingkah laku. Dilalatul bil hal khairu min dilalatul bil maqal. Itu maqalah atau perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka tunjukkan dengan tingkah laku itu lebih baik daripada menunjukkan dengan perkataan. Kalau kita misalkan mengajak seorang bersedekah, maka sedekahlah dulu. Tunjukkan pada mereka bahwa kita sedekah. Ini bukan riya. Awas, riya itu dalam hati, dan hati orang tidak ada yang tahu. Dan kita punya batasan dan punya ukuran. Maka kalau misalkan kita ingin merubah keluarga kita, paman kita, atau misalkan siapa, saudara kita, teman kita yang masih memiliki khodam dan mereka yakin dengan khodam ini dan mungkin mereka terganggu, maka ada cara kita tidak harus mengombok-ombok kolam dan lauknya akhirnya tidak kena, tapi cukup ambil ikannya tanpa harus mengombok-ombok seisi kolam. Caranya bagaimana? Tanyakan ini pada ahli-ahli dakwah. Bagaimana mereka masuk ke dalam kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang sesat ini, kemudian mereka tarik satu persatu. Nah, inilah dia. Maka ada hikmah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu. Sabil rabbik bil hikmati, dengan bijak sekali. Wal hikmah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang sangat baik. Bukan kasar, bukan memvonis, menjudge, bukan memarah-marahi, bahkan menghindari, tapi masuk pada mereka. Bagaimana mereka para ulama kita dulu menyebarkan Islam ini di tanah Jawa, bahkan di Nusantara ini dengan cara sangat halus sekali. Mereka dengan akulturasi budaya, ada masuk ke kerajaan, ke pemerintahan, ada yang masuk melalui via perdagangan, ada yang masuk dengan kesenian daerah. Masuk selama itu tidak merubah tauhid, selama itu tidak merusak sumber air yang dari mata airnya, maka mereka masuk halus sekali. Perlahan-lahan mereka kurangi kesyirikan dan larangan-larangan agama dan lain sebagainya. Begitu caranya. Jadi kita tidak harus menuduh mereka sesat, menuduh mereka ahli bid'ah, atau misalkan ahli neraka, finnar, dan lain sebagainya. Kita bukan seorang hakim, tapi kita ini seorang dai yang mengajak kepada kebaikan. Kita cukup membuktikan kepada mereka, antum bawa minyak daun bidara dan buktikan langsung. Ana punya pengalaman ketika pulang dari sini di Bogor ke kampung halaman. Kebetulan di kampungan ini memang negerinya negeri dukun. Perdukunan itu sangat lumrah, bersampu dengan budaya di sana, dan ini merupakan adat istiadat yang harus dilestarikan, kata mereka. Maka anak pulang ke kampung dan bertemu dengan sahabat-sahabat lama yang kebetulan dulu kami pernah belajar tenaga dalam di satu guru, kami pernah belajar ilmu-ilmu yang wirid-wirid yang overdosis di satu guru, dan alhamdulillah Allah tunjukkan hidayah. Anak faham sekarang bahwa itulah terlarang. Nah, Anda temui teman-teman seperti ini yang kondisinya masih sama seperti yang dulu, dan bekalnya cuma bawa minyak daun bidara.
ceritakan kepada mereka ini ada obat ini obat biar kita fresh dan kita tidak sering berat di pundak atau di kepala. Nah, mereka antusias. Memang obat saya lagi nyari obat yang seperti itu katanya, biar fresh, biar tidak selalu berat di pundak dan juga pening kepala dan sering berdebar-debar. Nah, ini ciri-ciri mereka yang mempunyai khodam, yang mengamalkan amalan-amalan yang mengundang khodam atau amalan-amalan yang mengundang jin dalam tubuhnya. Biasanya mereka punya keseharian sakit di kepala bagian belakang dan depan, panas. Terus emosi yang meluap-luap, emosi yang tidak stabil, yang tidak bisa dikendalikan, kadang-kadang berkepribadian ganda gitu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang pemarah, kadang-kadang penyedih, dan itu datang tiba-tiba. Dan dada sering panas, sering berdebar-debar. Kalau misalkan marah sedikit langsung naik pitam. Ciri mereka yang punya khodam biasanya. Ini khodam-khodam kanuragan. Tergantung jenis khodamnya. Kalau misalkan khodamnya ini khodam pengasihan, ini biasanya dia suka ada agak-agak panas di area kelamin, mohon maaf. Terus juga ada bermimpi sosok lawan jenis di dalam mimpi terus-terusan, dan ini sangat mengganggu. Dan terkadang di pundak sering berat dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, berikan kepada mereka beberapa tetes dengan segelas air dan bacakan Al-Fatihah dengan niat ruqyah tanpa mereka ketahui, dan diminumkan kepada mereka, dan memang reaksinya langsung melotot dan menggeram, jadi suara seperti harimau. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung diagnosa singkat atau praktis dengan cara seperti itu. Antum bawa kemana-mana minyak daun bidara. Ini minyak yang cukup ditakuti oleh bangsa jin, Allah Adam. Tapi ini memang tajribiyah ya. Tinggal antum teteskan beberapa tetes dan bacakan air ruqyah dan diminumkan. Ini reaksinya langsung. Kalau tidak muntah, mual, panas di perut, dada berdebar, kalau misalkan mereka punya khodam jenis kanuragan atau jenis tenaga dalam, kekebalan dan sebagainya, langsung reaksi di antara area dada. Atau melotot, mata merah, langsung masuk dan mereka terusik. Nah, itulah untuk membuktikan bahwa ada jin dalam tubuh mereka. Mudah sekali. Atau timbangan yang paling efektif adalah dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Bacakan kepada mereka ketika mereka berhujah. Misalkan begini, kita misalkan bertemu dengan seorang ustadz yang mempunyai khodam, yang mungkin menggunakan khodam dalam praktek pengobatan mereka, dalam keseharian mereka, atau mungkin sebagian mereka disebut ahli hikmah dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Maka kita lebih dahulukan kepada mereka pemahaman, bukan vonis. Bicara empat mata baik-baik dan ajak mereka ke pelatihan. Di sana nanti ada ruqyah masal. Nah, di sana bisa terdeteksi apakah khodamnya ini jenis khodam yang berbahaya atau jenis khodam yang baik, misalkan kata dia, ya, menurut mereka, tapi ini langsung bisa dirasakan reaksinya. Dan kita bisa memberikan jalan jawaban buat mereka. Kenapa mungkin selama ini mereka sering migrain kalau misalkan ngadain kajian, atau sering pas bangun malam pagi-pagi badan emas, atau pas baca Quran badan terasa panas seluruh tubuh. Nah, itu dia. Maka kita bisa mengarahkan kepada mereka bahwa mereka yang dalam tubuh ustadz ini misalkan memang terusik. Kadang-kadang mereka berhujah dengan hujah-hujah yang sangat seolah-olah itu dari syariat. Bahkan ketika kita ngobrol, mungkin mereka berkata, apa bedanya dengan rompi anti peluru? Rompi anti peluru, seorang memakai rompi anti peluru yang tidak tembus ditembak peluru timah dan lain sebagainya. Ini sama dengan kita mengamalkan hijab, mengamalkan amalan-amalan wirid overdosis atau lain sebagainya untuk overdosis, dan kita melindungi diri kita dengan cara gaib. Kalau itu sekali zahir, kalau zahir saja bisa cari untuk keselamatan, gaib pun pasti bisa. Masya Allah, ini syubhat, masya Allah. Ini syubhat dan harus kita sadari. Tetap saja perjalanan syariat harus kita lakukan.
Karena fahkum bidzawahir wa la tahkum bis sarair. Hukumi yang luar saja, jangan hukum yang dalam saja. Maka segala apapun yang masuk akal dan dia perjalanan syariat, misalkan kita memakai rompi besi, baju besi, ini memang disunahkan. Ini memang disyariatkan dan tidak membatalkan akidah, tidak merusak pada keimanan. Tapi ketika kita berlindung kepada selain Allah untuk melindungi diri kita secara gaib, ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi masalah ketika kita mengambil mereka aulia, mereka jin-jin ini sebagai aulia dan syaitan-syaitan ini sebagai pelindung. Nah, ini yang dipertanggungjawabkan hujah seperti ini. Kalau mereka memakai rompi gaib dari bangsa jin, perlindungan itu, apakah itu tidak berbahaya buat akidah? Suatu saat Allah akan tanyakan, apa maksud tujuan ini? Dan Allah gambarkan dalam Quran, wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sudah kuceritakan dalam surat Al-Jin, mungkin kata Allah, bahwa ada segolongan laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan pada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka bukan menambah apa-apa selain kesesatan, bertambah sesat. Dan itulah memang tujuan mereka. Itu yang paling berbahaya. Dan ingat, tidak ada bahasa khodam malaikat kalau untuk akidah pemula, karena malaikat adalah makhluk Allah yang la ya'suna ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka bukan dengan wirid-wirid sehingga malaikat turun dan mengikuti apa yang kita mau, tapi semata-mata biidznillah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita melakukan tirakat atau melakukan amalan-amalan yang di luar sunnah, misalkan seperti semedi dan sebagainya, sehingga bahasanya ini kan khodamnya malaikat. Nah, malaikat tidak bermasalah misalkan, bukan berbeda dengan khodam jin. Ingat ikhwah, itulah tipu daya iblis. Kita tidak tahu apa ini malaikat atau ini syaitan yang masuk, tapi yang jelas kalaulah Allah turunkan pertolongannya, maka Allah turunkan, baik itu dengan malaikat ataupun tanpa malaikat, baik itu dengan makhluk Allah yang lain, maka manusia yang lain dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam. Maka berhentilah berpikir bahwa amal-amal tersebut adalah mengandung atau mengundang khodam malaikat, bukan khodam jin, karena setan punya 1000 cara untuk menipu daya kita. Na'udzubillah. Lalu bagaimana, apakah tidak ada bedanya dengan belajar kanuragan, belajar jurus, belajar ilmu silat, belajar berkelahi dan lain sebagainya, untuk perlindungan diri, untuk bela agama dan lain sebagainya. Ikhwafillah, mereka para mujahid fisabilillah yang mempersiapkan itu, dan itu ada beberapa banyak hadis yang mengisyaratkan, mensyariatkan bahwa kita memang harus belajar berkuda, memanah, bergulat, belajar berenang bahkan, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada persiapan kita menghadapi ghuzwah atau qital, atau peperangan. Maka ajarkan anakmu berenang, ajarkan anakmu berkuda, memanah dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian daripada persiapan generasi-generasi yang ahli tauhid, yang memang mereka tidak diajarkan untuk belajar ilmu-ilmu batin sebutnya, batin atau ilmu yang sebutnya kanuragan dan lain sebagainya, yang dengan sumber bangsa jin. Di masyarakat kita orang ingin mudahnya dengan cara ritual tanpa harus latihan berkali-kali. Mereka memasukkan jin pesilat misalkan, jin bela diri, jin kungfu dan lain sebagainya, dan mereka tanpa harus belajar mampu menggerakkan badannya seperti seorang ahli silat, ahli kungfu dan sebagainya. Ingat, ini sangat lemah. Atau sebagian orang mengisi dirinya dengan ilmu kebal, mungkin khodam, baik itu diisi dengan memakai sabuk atau tamimah dan sebagainya, atau dengan ritual-ritual tertentu pemanggil jin masuk ke dalam tubuhnya dan jadi khodam, atau dengan melakukan beberapa syarat dan seperti semedi dan sebagainya, diminumkan, dimandikan, sehingga dia kebal dari senjata tajam, dari pukulan, bahkan bisa memantulkan kembali pukulan tersebut.
Ini mungkin sebagian dari ahli-ahli thariqah batil di akhir zaman ini, dan mereka dari pesantren-pesantrenan misalkan. Tetap kita jaga hati kita jangan sampai bersuuzon, kita tabayun kepada mereka atau tinggalkan, cukup, bukan bagian kita. Tugas kita hanya mendakwahi, hanya menyampaikan dengan cara yang sangat baik sekali. Ada banyak cara tanpa harus melukai jamaahnya. Kalau kita langsung berhujah kepada mereka, mungkin kita akan ditinggalkan oleh seluruh jamaah. Tapi kalau kita kedepankan akhlak, maka mereka akan mengikuti kita tanpa harus terjadi perselisihan dan ada yang tersakiti. Begitu caranya. Jadi pendapat mereka yang memakai khodam ini sama dengan baju atau rompi anti peluru. Dua-duanya makhluk Allah, rompi makhluk Allah, khodam pun makhluk Allah menurut mereka. Karena semuanya biidznillah, semuanya karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rompi anti peluru itu bisa melindungi nyawa kita. Kalau Allah sudah takdirkan nyawa kita habis di waktu itu, ya habislah atau wafatlah. Kalau tidak izinkan untuk mati, sekalipun tanpa rompi anti peluru, sekalipun tanpa khodam, maka kalau misalkan kita tidak mati, ya tidak mati dalam peperangan tersebut. Waliyadzubillah. Maka kalaulah kita kaji lebih dalam, memang berlindung atau bertawakal itu dengan syariat ini memang harus. Kata Nabi ketika melihat sahabat masuk ke dalam majelisnya dan sahabat melihat meninggalkan kudanya tanpa diikat, maka beliau Rasulullah SAW menyuruh agar ikat kudanya dan bertawakallah. Ditanyakan, kenapa kamu tidak ikat kudanya? Aku bertawakal kepada Allah SWT, pemilik langit dan bumi. Kata Nabi, ikat kudanya dan bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Maka di Ahlus Sunnah wal Jamaah, sempurnakan ikhtiar, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Karena ikhtiar ini tingkah laku luar dan tawakal ini bahasa hati. Hati dia tawakal pada Allah tanpa kepada yang lainnya secara penuh, sedangkan ikhtiar sempurna mengikhtiarkan kesembuhan, sempurna mengikhtiarkan untuk keselamatan diri, sempurna mengikhtiarkan ilmu bagaimana cara mengeluarkan keselamatan diri dan sebagainya. Hanya saja di sini yang dihindari adalah yang berbahaya buat akidah. Ingat, tidak ada nasi bisa mengenyangkan, memberi tenaga. Tidak ada api bisa membakar. Semuanya biidznillah. Tidak ada pisau atau golok yang tajam bisa melukai badan. Semuanya biidznillah, izin daripada Allah Ta'ala. Golok tidak akan mampu melukai, api tidak akan mampu membuat gosong, nasi ataupun makanan tidak akan mampu memberi tenaga tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Hanya di sini bahasa ikhtiar. Disangkutkan kepada jenis khodam, ingat bahaya yang memiliki khodam adalah ke akidah. Kalau bahaya memiliki memakai baju rompi atau baju perang, bukan ke akidah, tapi dia ke syariat. Ini yang paling berbahaya. Syariat ini bagaimana? Seorang memakai baju besi sebagaimana baginda Nabi dan para sahabat lain ketika berperang, mereka menggunakan baju besi untuk perlindungan diri, bukan dengan khodam. Dan jawaban paling telak untuk mereka adalah betapa pengecutnya Anda. Nabi saja yang sudah jamin surga dan para sahabat yang 10 itu sudah masuk surga dan lain sebagainya, mereka masih memakai baju besi dan bertawakal kepada Allah. Antum tidak pakai baju besi, kemudian berperang menghadapi musuh-musuh Allah dengan mengatakan bertawakal, saya bertawakal kepada Allah tanpa memakai baju besi. Dan antum bilang saya memakai baju besi secara gaib alias khodam. Ini berbahaya. Berbahaya di mana? Bahaya sekali, bahaya buat akidah. Antum berharap perlindungan pada selain Allah, yaitu bangsa jin, sebagaimana Allah gambarkan di surat Al-Jin tadi, bertambah sesat terusnya. Dan seorang seperti tidak punya apa-apa tapi khodamnya banyak misalkan, seperti orang sakti padahal dia orang yang sangat lemah dan seorang yang sangat pengecut. Kalau antum jantan atau antum memang bukan seorang pengecut, maka tanggalkan ilmu-ilmu kebal tersebut, hadapi musuh Allah. Bagaimana syariat ini mengajarkan bahwa Nabi berperang
dan pelipis Nabi berdarah, geraham Sayyidina Abu Bakar Siddiq patah. Bahkan pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkena panah di betis dan di paha. Dan sahabat yang lain ada seperti Tolhah, dia kena sayat di perut dan lain sebagainya. Mereka berdarah-darah, mereka tersayat dan mereka terluka. Dan Nabi mengajarkan bagaimana cara mengobati luka tersebut. Ini orang diberi perlindungan bangsa jin dan mereka tidak kebal, kebal ditusuk, kebal ditebas pedang dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya sekali buat akidah. Maka renungilah itu ikhwah, dan tidak ada yang gratis. Masukkan makhluk Allah ke dalam tubuh kita dan menjadikan mereka sebagai budak kita. Dan suatu saat kita lemah, keluarga kita lemah dan keadaan iman kita lemah, mereka mengambil alih kehidupan kita. Naudzubillah. Maka lebih baik belajar bela diri, belajar ilmu tentang bagaimana cara menggunakan pedang, bagaimana cara menghadapi lawan, bagaimana cara berkuda, memanah, berenang dan lain sebagainya. Itu yang disyariatkan. Kemudian hadapi musuh Allah dengan memakai baju besi seperti biasa, atau rompi anti peluru seperti biasa. Nah, tidak menggunakan khodam, tidak menggunakan jin-jin sebagai perlindungan diri, sekalipun itu dari para kiai-kiai, misalkan dari pondok-pondok. Kita khawatir akan akibat setelah itu. Akibat setelah itu yaitu berbahaya sekali. Mungkin nanti suatu saat jin khodam ini ketika kita sudah tua, mereka membuat kita, kalau misalkan di tenaga dalam, biasanya pemiliknya dibuat impotensi atau lemah syahwat karena dia pusatnya di ulu hati dan ke bawah. Allah alam. Dan kalau kita meninggal, jin ini pasti mencari tuan pengganti atau majikan baru. Dan siapa lagi kalau bukan korbannya anak-anak kita, keturunan kita. Dan terus berlanjut sampai nanti jinnya jadi jin pecinta. Bahkan sebagian mungkin anak keturunan kita yang perempuan sulit menikah, laki-laki sulit menikah dan lain sebagainya. Terus meninggal turun lagi ke buyut kita meninggal turun lagi ke turunan kita, entah berapa turunan, sampai jin ini memang benar-benar mati dan wafat. Ada umur mereka panjang-panjang. Kita sudah mewariskan jin saka atau jin nasab ke keturunan kita dan mewariskan kesesatan kepada mereka, amalan-amalan yang diinginkan oleh jin ini. Itu yang paling berbahaya, sehingga jadilah dosa jariah dan antum semua yang akan menanggungnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini saya tidak menahu ini dari kakek saya seperti ini, atau dari leluhur saya seperti ini, maka batalkan hari ini juga, batalkan saat ini juga dengan cara ikrar pemutus. Ikrarkan ikrar pemutus dan bertobat pada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Kita tidak akan mengukur seberapa lama umur kita ke depan. Dan kalau kita meninggal, kita sudah mewariskan tanpa sadar jin-jin yang nanti berubah jadi jin saka. Statusnya masih jin bodyguard misalkan, jin yang untuk melindungi, untuk segala macamnya, masuk ke dalam tubuh keturunan kita melalui mimpi-mimpi, melalui amal-amal mimpi, seolah-olah keturunan kita ini memimpi bertemu dengan kita yang sudah meninggal, atau bertemu dengan kakek kita atau lain sebagainya. Dan di sana dia mengajarkan bagaimana supaya dibacakan beberapa mantra, beberapa lafaz. Dan anak kita yang masih awam, yang masih kosong ilmu agamanya, yang tidak mengetahui syariat, mereka mengamalkan apa yang diajarkan bapaknya di mimpi, yang diajarkan kakeknya di mimpi, dan langsung masuklah jin ini, jin khodam ini, yang ini disebut dengan jin saka, atau dibuat cacat. Rata-rata mereka praktisi pengobatan atau dukun. Antum bisa lihat, kalau tidak cacat fisik pasti cacat mental. Wallahu a'lam. Tapi kita bisa telusuri kalau ketika kita mendapatkan pasien dia punya anak autis, mohon maaf, atau keterbelakangan mental, atau misalkan agak telat
pertumbuhannya, atau mungkin dia sehat tapi dia setengah gila setengah sadar, atau daya pikirnya agak terlambat tapi dia sehat, seperti itu. Maka cek ke leluhurnya, apakah dia menyimpan, keluarganya menyimpan satu pusaka yang pusaka ini dianggap keramat, warisan kakek neneknya, buyutnya turun temurun, atau tanya kepada keluarganya apakah punya leluhur orang pintar misalkan paranormal. Biasanya ada sangkut paut ke sana. Maka batalkan waktu itu juga, hancurkan atau musnahkan benda tersebut, dan lalu ruqyah. Ambil darah di umul mughith, di kepala, sehingga mereka agak tenang nanti pikirannya, lalu ruqyah. Dan kalau misalkan sudah cacat mental, cacat fisik, ini agak sulit. Maka sebaiknya sebelum terjadi kepada keturunan kita, maka hindari dari sekarang juga. Stop, putuskan mata rantainya sekarang juga, jangan sampai berwaris kepada keturunan kita. Dan jangan karena keegoan kita, karena kebebalan kita, naudzubillah, kita mewariskan hal-hal yang Allah larang, Allah murkai, dan Allah benci. Sebaiknya kembali kepada jalan yang lurus dan cukup jalankan syariat ini. Jangan ikut thariqah batil, jangan ikut ajaran-ajaran hakikat tanpa mempedulikan syariat. Bagaimana hakikat dan thariqah jalan? Thariqah kita adalah thariqah perjalanan baginda Nabi SAW dengan sunnah-sunnahnya. Bagaimana hakikat? Bagaimana hakikat ini adalah buah daripada sempurna syariat dan tarikat. Misalkan tarikat sempurna, syariat sempurna, laksanakan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka hakikat daripada sholat, hakikat daripada baca Quran, hakikat daripada perbanyak kosongkan perut, ini akan terasa buahnya. Nah, di sana nanti ada ma'rifat. Kalau sebagian orang dari antara kita menyebutkan apa itu ma'rifat, nah di sana ada disebut dengan kenal. Semakin dekat dengan Allah, maka bacaan-bacaan ruqyah kita semakin tajam adanya. Maka mereka ahli-ahli takwa, ahli-ahli dekat dengan Allah, mereka lebih takut Allah benci kepadanya dengan perkara-perkara yang makruh, apalagi haram, daripada menghindari yang besar-besar. Maka yang makruh saja mereka takuti, apalagi yang haram-haram. Maka seperti hal-hal yang makruh, sebagian orang menyebutkan rokok adalah makruh, jengkol makruh, dan lain-lain yang makruh, mereka sama sekali tinggalkan semuanya, karena itu adalah bagian daripada larangan. Atau bahkan bawang masuk masjid, itu adalah makruh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an boleh makan bawang tapi dimasak dulu. Seperti itu. Lalu bagaimana, apakah kita punya jin saka di dalam tubuh kita atau keluarga kita, dan bagaimana cara memutuskannya? Cara paling efektif untuk mengetahui itu semua adalah menelusuri dan meneliti. Maksudnya bagaimana? Telusuri keluarga kita, atau misalkan ayah ibu kita atau kita sendiri. Kalau misalkan dia masih di ayah dan ibu kita, maka cari tahu apakah ibu atau ayah menyimpan benda-benda yang dianggap keramat. Ingat, benda tersebut kita incar. Kita mungkin akan sulit mendakwahi mereka, tapi perlahan-lahan tunggu mereka jatuh, tunggu mereka sakit. Ketika mereka sakit, maka ruqyah. Dan bila ada reaksi panas atau misalkan muntah, maka ceritakan bahwa yang menyebabkan muntah panas adalah keluarnya jin. Mereka mungkin tidak menyadari ada jin dalam tubuhnya, sihir atau apa, bukan, ini khodam, ceritakan. Khodam apa? Khodam daripada benda-benda keramat. Apakah bapak atau ibu punya benda yang disimpan dari kakek? Oh ada misalkan, nah, musnahkan itu. Itu cara paling efektif. Jangan meruqyah mereka dalam keadaan sehat walafiat atau dalam keadaan bugar sehat. Tunggu mereka saat sakit. Sekali lagi, tunggu mereka saat lemah. Begitu juga untuk orang-orang yang lain. Ketika misalkan antum mengenal di kampung antum ada seorang yang dianggap terhormat di sana, sesepuh di sana, dia punya banyak khodam, tunggu ketika mereka lemah, tunggu ketika mereka sakit, dan kedepankan syariat terlebih dahulu tanpa ada vonis kita ini peruqyah atau bagaimana. Ketika mereka misalkan tumbang atau lemah atau sakit, kita datangi orang yang paling pertama untuk menjenguknya. Bawa anggur misalkan, bawa kurma
kurma ajwa, bawa misalkan minyak zaitun dan sebagainya atau habatus sauda. Kemudian tanyakan kepada mereka apa yang dirasakan, sakit apa. Itulah kedapatkan akhlak dulu. Jangan kita langsung mau nggak Pak saya ruqyah, nggak seperti itu. Tapi tanyakan dulu kabarnya. Misalkan dia sakit. Kalau dilihat, kalau didiagnosa dia memang terkena sakitnya medis, maka berkorbanlah. Berkorban untuk membawanya ke klinik misalkan atau ke rumah sakit. Biaya dari kita. Dan itu hanya di depan, hanya insya Allah Allah Ta'ala nanti rezeki yang berkah, mungkin dari saudara-saudaranya, dari keluarganya yang nanti akan menyumbang. Kita usahakan di awal saja dulu, adakan ambulans atau segala macam, diantarkan ke rumah sakit dan lalu dicek secara medis di sana. Dan kalau misalkan indikasinya kepada indikasi non medis, maka berbicara perlahan-lahan, katakan padanya, mau nggak Pak saya bacain Quran biar Bapak lebih tenang. Awas, jangan bicara mau nggak Pak saya ruqyah biar Bapak sehat. Nah seperti itu. Tapi mau nggak Pak saya bacakan Quran biar Bapak lebih tenang. Nah di sana kita bacakan ayat ruqyah. Kita bacakan ruqyah di herbal, di habatus sauda misalkan, dan minumkan kepada mereka. Mereka muntah, ini dia. Rupanya Bapak ini terkena sihir. Jangan bilang ini dari khodam Pak. Khodam Bapak ini, Bapak telah melakukan kesesatan, kemungkaran. Bapak pasti masuk neraka nanti. Artinya bukan seperti itu. Tapi katakan pada Bapak, mungkinan ini ada jin yang dalam tubuh Bapak ini yang masuk, entah itu dari sihir, entah itu mungkin dari amalan-amalan yang Bapak amalkan, wallahu alam. Tapi saya berusaha untuk mengeluarkan mereka. Boleh ya Pak ya? Misalkan boleh Dek, saya udah capek misalkan seperti ini. Ya, kita ruqyah habis-habisan. Ruqyah dan keluar muntah-muntah sampai mereka merasa plong. Plong sudah cukup, kita pulang. Nah minggu depan atau besoknya jadi lagi, pasti mereka manggil kita lagi. Nah saatnya kita berdakwah ke yang ruqyah kedua kalinya. Ruqyah kedua kalinya kita dakwahi dan jelaskan bahwa pengaruh daripada benda-benda pusaka yang mengundang khodam itu berbahaya, dan amalan-amalan yang pernah diamalkan pun berbahaya. Dan kita sarankan mereka mau nggak Pak kalau misalkan flash disk dikosongin dulu semuanya ilmunya. Nanti gampang Bapak amalkan lagi ataupun enggak, terserah Bapak. Nah, seperti itu, atau Ibu. Nah, dia lebih memilih sehat daripada memiliki benda-benda tersebut. Mereka lebih memilih hidup normal daripada memiliki khodam-khodam tersebut. Tanpa sadari, tanpa kita paksa atau menyakiti mereka. Mereka faham nanti. Nah, inilah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dari guru-guru kami. Bagaimana satu pesantren taubat semuanya. Bagaimana satu jemaah, satu kampung taubat semuanya dari ilmu-ilmu perdukunan tersebut. Dan mereka balik lebih melawan dukun. Biidznillah semuanya. Itu berkah daripada kesabaran para da'i-da'i Allah yang berdakwah di pelosok-pelosok, yang berdakwah di kampung-kampung, yang berdakwah di pesantren-pesantren. Mereka tanpa melukai hati kiainya atau orang yang dituakan di sana, tapi mereka lebih menawarkan solusi. Tawarnya nanti dua, Pak Kiai mau sembuh dari stroke atau dari sakit, atau mau seperti itu. Saya mau sembuh, ya, kamu sembuh ya, enggak lagi Pak Kiai. Pak Kiai harus turunkan semuanya amal-amal yang pernah diamalkan, jimat-jimat, dan batalkan itu Pak Kiai. Ya, misalkan seperti itu. Misal seorang kiainya ya seorang kiai dukun misalkan, atau sepuh dukun, lebih kedepankan dakwah karena lebih mengena. Ketika dia taubat satu orang yang dituakan di sana, maka satu kampung itu bisa taubat semuanya, menghindari dari perdukunan dan membatalkan semua ikrar. Dan ini yang buat geram para syaitan la'anatullah alaihi. Maka bersiaplah, kita lah mujahid fisabilillah di akhir zaman. Sampaikan dengan hikmah dan bijak sekali. Dan akidah ini, tauhid ini masuk ke mereka tanpa mereka merasa serem melihat tauhid ini. Orang kalau udah bicara khilafah, orang udah bicara hukum Allah, syariat Allah, kayaknya gimana gitu. Kita kemas halus mungkin masuk ke dalam mereka, ke dalam kehidupan mereka tanpa mereka sadari. Ketika mereka sudah terbiasa, bahasa syariat ini di ujung nanti bahasanya. Sama dengan ruqyah. Kalau kita menawarkan diri untuk meruqyah orang, pasti orang takut. Lihat di TV itu, wah, orang lompat-lompat, teriak-teriak, menjerit, menangis, bahkan ngamuk-ngamuk. Bayangan seperti itu.
Tapi kalau kita nama ini terapi Quran atau bahasanya bukan ruqyah, saya baca Quran ya, saya baca Quran ya supaya agak tenang hatinya. Mudah-mudahan Allah turunkan kesembuhan. Dia pasti akan menerima siapapun. Mungkin sebagian yang sudah jenuh ingin bahasa ruqyah masal. Ini ada efek daripada orang-orang yang dakwah di depan. Di depan ketika mereka katakan inilah yang disebut ruqyah. Reaksi seperti ini. Padahal awal-awal ceritanya bukan ruqyah. Yuk kita terapi Quran yuk. Saya bacakan Quran. Begitu ada reaksi panas, kemudian muntah dan mereka agak plong, agak-agak ringan, baru kita cakap inilah yang dinamakan ruqyah. Kalau antum mau sembuh total, cari peruqyah. Seperti itu. Jadi bukan di awal kerasnya itu, tapi di akhir, di eksekusi terakhir. Dan ruqyah ini tidak perlu terlalu lama. Sekantum ruqyah dari ibadah Isya sampai subuh, atau sepanjang malam, atau 4 jam, 5 jam. Ruqyah ini cukup 1 jam, atau setengah jam, atau 45 menit. Dengan pendekatan dakwah tadi, dengan pendekatan nasihat, tazkiyatun nafs dulu, fahamkan dulu. Setelah faham dan dia benar-benar mau hijrah dan menduruqyah, baru ruqyah. Ini akan memudahkan kita dan menghemat tenaga kita. Daripada kita meruqyah berjam-jam terus keluar jinnya, memang keluar, biidznillah mungkin. Karena janji Allah dalam Quran tersendiri. Jangankan penyakit, jangankan jin, gunung saja kalau ditimpakan Quran maka mereka akan pecah dan hancur karena takutnya min khasyatillah, kata kepada Allah. Apalagi semacam tumor, kanker atau jin-jin gangguan biasa, seperti itu. Maka dakwahi dulu, nasihati dulu, mungkin perlu waktu berjam-jam, 1 jam atau 2 hari mungkin ketemu lagi. Sampai mereka benar-benar, ya saya mau diruqyah lah, saya mau benar-benar tobat. Nanti dulu, faham dulu. Benar saya mau tobat misalkan, jangan dulu diruqyah, ngobrol aja dulu, fahami dulu. Ruqyah itu mudah sebetulnya. Kamu amalkan Al-Baqarah tiap malam pun itu ruqyah. Kamu mandi hujan pun itu ruqyah. Kamu niat misalkan bacakan Quran di air putih dengan bacaan Al-Fatihah, ditiupkan itu ruqyah. Coba apa reaksinya? Besok mungkin diamalkan. Datang lagi kita, coba ruqyah. Nah baru setelah misalkan benar-benar matang buah untuk dipetik, maka petiklah. Jangan petik buah yang belum matang, ini kan dibuang nanti karena sangat asam atau bagaimana. Nah, soal untuk rujak ya. Maka benar-benar ketika mereka ingin berubah dan ingin bertobat dan benar-benar hijrah, baru ruqyah. Ruqyahnya cukup tidak terlalu lama, cukup 15 menit atau setengah jam. Itu sudah cukup. Muntah-muntah di sana nanti. Ikarakan ikrar pemutus, baru setelah itu kunci dengan amalan-amalan sunnah. Jangan sampai diamalkan lagi amalan-amalan yang dulu pernah diamalkan. Nah, seperti itu barangkali. Ini saran dari kita yang dibasis dakwah ruqyah dan tazkiyah. Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa menyebarkan tauhid ini. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang banyak kepada kebaikan dan kebermanfaatan. Wa man ahsanu mimman qala mimman da'a Allah, wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah. Allah bertanya dalam Quran, apakah ada yang lebih baik daripada orang-orang mimman da'a ila Allah, daripada orang-orang yang mengajak pada jalan Allah. Mereka orang-orang yang terlepas dari kemusyrikan, insyaallah. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah ini, untuk menyebarkan ajaran akidah ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.